Perkenalkan, nama saya Dorian Istibinu, NIM 20030201994, kelas C semester 1, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Senjana Kupang. Pada kali ini saya akan mereview buku ke-13. Siapakah yang sekarang membaca Ginsberg? Bab ini menetapkan pernyataan-pernyataan terkunci yang dieksplorasi dalam buku ini, terutama apakah sosiologi dapat dikatakan telah berkembang dan terkait dan asumsi bagaimana keinginan untuk ketenaran yang berlinggan dan kekuatan pendorongan bagi akademis. Apakah ada alasan untuk mengerti hal itu? Pekerjaan kami berkontribusi pada video ini. Hampir pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena beberapa sosiologi yang terkenal pada masanya tidak dikenal saat ini. Sedangkan ukuran konvensional dari kesuksesan akademis diragukan validitasnya. Penjelajahan pertanyaan-pertanyaan ini kemudian diatur dalam kerangka autobiografi, yaitu lebih dari 50 tahun penulis telah menjadi sosiologi Inggris. Periode ini mana di disiplin yang baru lahir tidak hanya berkembang pesat tetapi juga mendapatkan penerimaan resmi. Kata kunci interpretasi akademis. Pertemuan sosiologi di Inggris mendefinisikan kemajuan kutipan dan alternatif. Siapa yang sekarang membaca Ginsberg? Ketika saya menjadi sarjana pada tahun 1961, saya membeli Mursi Ginsberg Essay dalam Sosiologi dan Filsafat Sosial. Saya membelinya karena saya diberitakan bahwa itu adalah buku yang penting, oleh karena itu ingin sekali memeriksanya. Tapi saya ulangi, saya yang sekarang membaca Ginsberg. Jawabannya, saya sekarang kira tidak ada, namun Wolfgang Ginsberg adalah tokoh penting dalam sosiologi Inggris. Ia berperan penting dalam mendirikan Bastri Sosiologi Internasional, menjadi ketua pertama pada tahun 1951 dan kemudian menjadi presiden dari tahun 1955 hingga 1957. Ia juga editor The Sociological Review pada tahun 1930-an dan pemegang jabatan bergensi sebagai profesor sosiologi Martin White di Sekolah Ekonomi London. Ketika saya menjadi Ginsberg pada tahun 1960-an, Donald Mackerel adalah Profesor Martin White di Leicester pada saat ini masih dianggap sebagai jabatan paling bergensi di luar negeri. Sekarang, jika tokoh-tokoh yang jelas penting pada masanya seperti Ginsberg dan Mackerel dapat dengan mudah dilupakan, apakah nasib yang sama menunggu para sosiolog termuka saat ini? Akankah nama mantan kolega saya, Mike Safek, yang saat ini pemegang kursi Martinez, tidak diketahui oleh sosiologi 60 tahun dari sekarang, seperti nama Ginsberg dan Mackerel untuk generasi ini? Dan jika memang itu terjadi, apakah itu penting? Saya mengajukan pertanyaan karena itu berkaitan dengan bagaimana kita memandang di disiplin kita dan secara khusus pada masalah yang mengganggu saya, yaitu apakah hal itu dapat dikatakan telah berkembang atau tidak. Dan kebetulan nama Maurice Ginsberg tidak terlepas dari topik ini karena salah satu buku yang terkenal di zamannya berjudul The Idea of Programs. Seharusnya jelas bahwa dalam berbicara tentang kemajuan disipliner, saya tidak membuat asumsi tentang kemajuan masyarakat, karena keduanya penelitian tersebut melibatkan kriteria yang berbeda. Jadi sementara kemajuan di disiplin merujuk pada kemajuan dalam pemahamannya, kemajuan masyarakat akan melibatkan penerapan kriteria moral, dan karenanya pemahaman kemajuan masyarakat akan melibatkan penelitian tentang kebaikan, keadilan, dan kesetaraan
Artinya, secara teoritis, sosiologi sangat mungkin berkembang tanpa adanya kematian. Dia meninggal pada tahun 1970. Dia dilupakan bahwa tidak ada lagi yang membaca buku atau artikelnya. Apakah dia akan kecewa? Akankah kita jika nasib yang sama menimpa kita? Ini adalah pertanyaan yang hampir saya dapat jawab karena saya menerbitkan sebuah artikel pada tahun 1970. Mengapa semua itu penting? Mengapa saya berbicara tentang para sosiologis yang telah lama meninggal dan reputasi mereka yang langgan, atau lebih tepatnya kekurangannya? Jawabannya adalah karena saya percaya bahwa topik ini berhubungan secara langsung dengan masalah yang menjadi perhatian kita semua. Itulah pernyataan mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan, apa motivasi kita jelas. Pada saat tingkat seseorang dapat mengatakan bahwa seperti siapapun dalam pekerjaan berbayar, kita hanya melakukan pekerjaan kita untuk mencari nafkah atau sesuai semua yang menyertai, seperti dapat dukungan mereka yang bergantung pada kita, atau untuk memastikan bahwa kita memiliki pensiun yang cukup untuk hidup dan saat kita pensiun. Tetapi saya menyarankan bahwa ada lebih dari itu. Dalam satu hal kesimpulan seperti itu sudah cukup jelas, karena sebagai sosiologi dan seperti kebanyakan akademis dan bahkan banyak seorang profesional, kita pasti akan termotivasi oleh keinginan untuk mendapatkan penghargaan dari kolega kita. Jika hanya karena ini biasanya penting persyaratan atau promosi, bagaimanapun saya akan menyarankan bahwa bagi banyak, jika bukan sebagian besar dari kita, adalah sesuatu yang berada di luar perhatian langsung ini. Dengan reputasi dan antusiasme adalah kemajuan masyarakat dan sebaliknya, meskipun kemajuan dalam pemahaman ilmiah dapat dibandingkan menjadi salah satu elemen dari keputusan terakhir. Sosiologi saling makan. Asumsi bahwa sosiologi bersifat kumulatif dan progresif adalah karakteristik dari kebanyakan pengajaran dan penelitian. Tetapi klaim semacam itu dilakukan karena interpretasi umumnya diberikan untuk pekerjaan yang dianggap asli, meskipun penilaian tersebut subjektif dan semakin mudah untuk membuat semakin sedikit orang yang mengatur sejarah di disiplin ilmu kehidupan tersebut. Selain itu, fakta bahwa perubahan masyarakat membuat mudah untuk menghasilkan temuan yang tampaknya baru, meskipun menghasilkan data baru tidak serta dengan menambah pemahaman sosiologi di disiplin dilumpuhkan oleh prevensi keliruan kata terbaru, ditambahkan dengan efek ketergeraan yang pendeknya. Memori sosiologis akhirnya menolak perspektif yang sudah mapan atas nama kemajuan adalah cara yang mapan untuk memperoleh reputasi. Apa yang mengkhawatirkan dalam hal ini adalah sejauh mana kurikulum dari sebagian besar gelar sarjana dan pasca sarjana menghilangkan diskusi rinci tentang sejarah disiplin. Bagaimana bisa dipastikan akan ada beberapa diskusi tentang tahap-tahap awalnya dengan fokus khusus pada mereka yang dianggap sebagai para pendiri. Sementara perkembangan ini mungkin juga akan muncul dalam kurikulum, namun mungkin ada kesenjangan besar di antara puluhan tahun aktivitas sosiologi yang tetap terintegrasi kita. Bagi generasi sosiolog komuter, faktanya kemungkinan adalah seiring berjalannya waktu, setiap generasi sosiologi akan mengetahui bahwa sedikit harus pelajari pertama, sementara ukuran kurikulum tetap kurang lebih lama. Selain itu, kekhawatiran saat ini akan cenderung menentukan periode mana di masa lalu, jika ada yang dianggap relevan dengan pemahaman tentang masa kini,
Apakah ketidakpedulian terhadap sejarah disiplin itu benar-benar tidak disengaja, produk sampingan yang tidak memasukkan dari kurikulum yang padat, atau memungkinkan ini cara yang nyaman untuk menghadapi sejarah kontak disiplin dengan awal yang salah, perubahan area belakangan, perspektif teoritis masa depan. Ini tentu saja memberikan kesempatan bagi calon sang sosiologi muda, jika mereka ingin memanfaatkannya. Yang perlu mereka lakukan jika mereka yang ingin membuat reputasi untuk diri mereka sendiri dalam menjalani jurnal 15 atau 20 tahun yang lalu dengan tujuan untuk mengambil apa yang tampak seperti mereka pendekatan, argumen atau konsep yang menarik, dan kemudian mendaur ulangnya untuk penggunaan kolom primer. Masalah ini kemudian diperburuk oleh perbedaan tradisi dan sosiologi nasional, tetapi kemudian sifat pokok di disiplin tersebut berarti bahwa hal ini juga cenderung mengarah pada penekanan pada novel mengingatkan bahwa proses perubahan sosial dan kebudayaan yang sedang berlangsung. Belum lagi perubahan teknologi dan tentu saja menghasilkan sosiologi disajikan dengan berbagai objek baru yang efektif tidak berjuang untuk dipelajari. Fakta bahwa sosiologi cenderung beraromisasi, bahwa mematakan perubahan yang terjadi dalam masyarakat merupakan tambahan nyata yang pemahaman disipliner mungkin adalah salah satu alasan utama mengapa diasumsikan bahwa disiplin berkembang ketika tidak terjadi. Itu terlalu mudah misalnya asumsi bahwa studi tentang fenomena sosial utama seperti kelas sosial harus menghasilkan tambahan yang nyata pada pemahaman sosiologi. Sociological Groundhog Day. Sosiologi terjebak dalam semacam Groundhog Day abadi karena ada yang tampak seperti kewayan yang sebagian besar berdiri dari daur ulang perspektif lama, tetapi sebagian besar dilupakan. Hal ini juga terjadi karena selain ketidaktahuan tentang sejarah, disiplin ilmu spesialisasi yang berlebihan telah mengakibatkan kekurangan ingatan bersama kolektivis, yaitu materi tentang yang diketahui oleh hampir semua sosiolog. Peningkatan pesat dalam buku dan jurnal telah mempercepat kansiasasi dan dekomposisi disiplin ilmu ini dengan peluasan pembatasan dengan perkobaran diri yang membuat mereka semakin tidak koheren. Pada saat yang sama, disiplin tersebut telah mendukung pada pengaruh mode sehingga cenderung mengimpor perspektif teori yang mengaku secara aktif reputasi seluruh mata sarjana. Slash dan Brun sosiologi telah dikemukakan bahwa karena sosiologi tidak dapat dideskripsi sebagai ilmu, maka tidak realistis mengharapkan untuk maju. Sementara ada orang yang menolak gagasan kemajuan itu sendiri sebagian kontroversial, namun ada juga yang percaya bahwa itu sudah berkembang, tetapi kemudian membutuhkan kemajuan yang dibuat dalam pengetahuan inti dari disiplin ilmu, bukan di perbatasan di mana atau baru dikumpulkan. Sayangnya, terlalu banyak sosiolog yang bertindak seperti tebang dan bakar hukum konjunktur, terus-menerus memanen temukan baru tetapi jarang melakukan pekerjaan mengkonsolidasi data ini, sehingga mereka membutuhkan tambahan pada intinya. Sebagian besar karena para ahli sosiolog lebih mudah mempelajari topik yang mereka minati daripada fokus pada pemecahan masalah sosiologi yang penting. Kultus nenek moyang. Orang percaya dalam kemajuan teori yang sosiolog benar-benar